selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang apa yang akan terjadi tentunya di kehidupan ke-12 zodiak ya, di periode 15 sampai 21 Januari 2026 ya. Dan seperti biasa, kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu sini teman-teman ya, yaitu zodiak Aries. Oke, buat para Aries, apa yang akan terjadi ya? Buat Aries, ini udah masuk di minggu ketiga teman-teman ya, di minggu ketiga Januari 2026. Ada apa saja di kehidupan seorang Aries? Kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energimu para Aries. Sekali. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta terbaru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja Aries ya. Ada apa aja di minggu ketiganya kamu yang akan terjadi? Yang pertama ya, aku melihat ada beberapa orang-orang yang terkadang mencoba untuk masuk dan menyentuh kehidupan seorang Aries gitu ya, kirim-kirim sesuatu yang aneh-aneh tapi tidak tersentuh di sini ya. Ariesnya tidak tersentuh seperti itu. The Magician yang terbalik teman-teman. Atau ada orang-orang yang mencoba tricky terhadap Aries di sini ya, nggak bisa ujung-ujungnya gitu ya. Aries mau ditrikin susah loh ya, susah. Bisa di ini loh, ditrikin balik. Dan juga aku lihat di minggu ketiga ini terkadang ada sesuatu yang akan membuat Aries jadi ngerasa monoton banget akan kehidupannya gitu ya. Kamu merasa monoton dengan kehidupan kamu, kayak melakukan hal-hal yang itu-itu saja, boring, bosen, tapi nggak bisa ditinggalin gitu ya. Kalau ditinggalin di sini, takut nanti nggak ada uang kak gitu. Dan lebih banyaknya aku lihat monoton ataupun merasa bosen ini soal pekerjaan ya, soal kerjaan. Bosen butuh liburan kali Aries ya, biar nggak bosen di sini. Kelihatan bosen, tapi kalau ditinggalin tidak mungkin gitu ya. Pekerjaanmu adalah sumber mata pencarianmu. Jadi di sini aku lihat ada sesuatu yang ngebosenin tapi kamu ngalah, nggak bisa apa-apa gitu loh. Nggak bisa lah gitu ya. Karena kamu bergantung bertahan hidup dari sana. Dan juga aku melihat di minggu ketiga Aries cenderung tertutup ya. Seorang Aries cenderung tertutup di dalam kehidupannya. Cenderung tertutup di sini. Aries juga cenderung dan aku melihat juga di sini apa ya istilahnya itu, kamu lebih banyak mendengarkan inner voice-mu gitu ya, kata hatimu, dan di sini nggak banyak mendengarkan informasi dari luar dirimu seperti itu. Makanya di sini ada situasi dan kondisi yang kamu itu benar-benar kayak orang yang menutup, sangat menjaga privasi juga di minggu ketiga ini ya, nggak open gitu, dan banyak nyimpen unek-unek sendiri. Semua tuh kayak disimpan gitu, privasi disimpan sendiri, itu penting, bagus gitu ya. Cuma kalau unek-unek yang disimpan sendiri ini yang nggak baik teman-teman. Oke, dicari itu tempat gimana sih caranya biar unek-unek ini keluar kak gitu. Dan juga di minggu ketiga ini Ace of Pentacles ya. Ada uang-uang yang akan masuk ya, uang-uang masuk, amin ya. Ada lumayan, ada kestabilan soal keuangan, ada kelimpahan baru, kesempatan bisnis, pemasukan baru kah, seperti itu Aries. Ace of Pentacles kayak orang yang akan nerima duit gitu ya di minggu ketiga ini, amin ya. Cuma di sini kamu harus tetap hati-hati soal kondisi keuangan kamu, karena Aries itu kondisi keuangannya di minggu ketiga terlihat
Kalau banyak bisa banyak banget, kalau sedikit bisa sedikit banget gitu loh ya. Ini memang ada uang yang akan masuk gitu, cuma jangan langsung yang dihabisin gitu ya. Simpen-simpen aja dulu gitu. Intinya jangan melakukan suatu pengeluaran yang besar di minggu ketiga ini, biar nggak boncos mentang-mentang nih uang masuk banyak langsung nih beli sesuatu yang besar, habiskan gitu, terus sisa buat kamu sedikit doang. Jangan ya. Jadi apa ya, beli sesuatu yang murah-murah aja dulu gitu. Dan juga di minggu ketiga ini aku lihat Aries seperti apa ya, kalau aku bilangnya, terkadang kamu cukup ke distract oleh beberapa hal-hal tertentu gitu, ke distract, merasa terganggu ya, apakah karena orang lain atau karena di sini diri kamu sendiri. Terkadang ada hal-hal yang membuat kamu jadi merasa terganggu, dan itu sumbernya dari dalam diri sendiri gitu. Pemikiran-pemikiran sendiri, terkadang beban pikiran yang mengganggu ya. Dan kalau aku bilang juga di minggu ketiga ini jangan terlalu banyak melihat ke belakang Aries ya, karena apapun yang terkait dengan masa lalu itu bisa ngedistract kamu juga ya. Dan juga di minggu ketiga ini aku lihat Aries ini ada potensi bisa melakukan kecerobohan ya. Jadi minimalisir, gimana sih caranya biar nggak ceroboh Aries ya. Minimalisir hal-hal yang bisa menimbulkan kecerobohan kamu juga gitu ya, kalau nggak mau rugi. Dan juga di minggu ketiga ini aku lihat Aries cukup realistis. Malahan di sini kamu banyak ngecek, istilahnya apa ya, kayak reality check gitu ya. Dalam hidup apa sih yang harus aku lakukan, aku gimana gitu. Dan juga lebih apa ya, kalau aku bilangnya di sini ya, untuk hal apapun lebih realistis lah gitu ya, lebih realistis, sehingga kamu merasa bahwa dalam hidupku itu kurang pilihan rasanya ya, dan banyak kesempatan yang terlewatkan saking realistisnya di minggu ketiga ini ya. Kenapa kurang pilihan? Karena bisa jadi memang bukan jatah kamu aja gitu ya untuk dikasih banyak pilihan, tapi karena kamu lagi masuk ke fase yang realistis banget di sini, sehingga apapun mungkin agak terasa kurang di minggu ketiga ini Aries ya. Jadi lebih banyak sabar aja ya, rezeki masing-masing. Dan juga di minggu ketiga ini aku lihat ada beberapa, ini bisa orang, bisa sesuatu yang akan bikin kamu ini lebih tepatnya sih orang ya, lebih ke orang. Di minggu ketiga ini juga ada potensi orang lain di sini akan cari masalah sama kamu Aries ya. Ada potensi orang lain akan cari masalah dengan kamu, dan ketika orang lain cari masalah dengan kamu ya, di sini kamu mungkin akan terpancing emosimu ya, ditambah mood kamu lagi naik turun gitu ya. Kalau marah bisa marah banget, kalau sedih bisa sedih banget, kalau happy bisa happy banget gitu. Dan ditambah di sini Aries juga dengan hadirnya si pembuat masalah ini, kamu akan sangat patah hati gitu loh ya. Patah hati, entah itu karena omongannya, atau kamu merasa nih orang gak punya perasaan, nih orang kok tega banget kayak gini ke aku, cari masalah kayak gini, seperti itu ya. Dan juga di minggu ketiga ini aku lihat Aries ini seperti ingin bebas ya, ingin bebas, ingin melepaskan beban-beban, penat-penat gitu ya. Ada situasi dan kondisi yang kamu ingin bebas. Kamu ingin dalam hidupmu penuh dengan hal-hal yang pokoknya di sini tidak ada kekangan ya, tidak ada tekanan, merasa lepas, oke? Dan juga tapi dalam kondisi yang terkadang kamu masih takut untuk mengakhiri sesuatu, kamu takut perubahan terjadi ya, kamu cukup merasa bahwa dalam hidupmu di sini tidak banyak perubahan yang terjadi ya, karena juga kamunya masih takut buat melakukan perubahan. Terkadang kamu cukup ngerasa tertekan sama kehidupanmu sendiri gitu ya, tertekan sama kehidupan sendiri,
tapi takut melakukan perubahan. Ya gimana mau lepas, mau bebas Aries ya. Kan itu kendalanya sebenarnya ada di kamu gitu. Cobalah untuk lebih berani dalam melakukan perubahan. Jadilah seperti Aries yang biasanya. Mungkin karena Aries itu lagi dalam fase yang realistis banget teman-teman ya. Saking realistisnya seorang Aries yang biasanya risk taker ini jadi takut untuk mengambil resiko kayak gitu ya. Oke, selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semua sahabat Aries Kak di minggu ketiga Januari 2026. Aries. Aries, yang pertama di sini ya, kamu dipesankan dalam meraih keinginanmu, cita-citamu, mimpi-mimpimu, gunakanlah metode-metode, cara-cara yang inilah yang bisa ngebantu gitu. Jangan sembarangan cara ya kalau mau cepet dapat hasilnya. Terus di kartu yang kedua di sini kamu juga dipesankan kamu boleh sedih ya, tapi kamu harus tahu bahwa setelah itu kamu harus bangkit dan menjadi Aries yang lebih baik lagi ya. Jadi nggak ada tuh manusia yang nggak merasa sedih, nggak merasa patah hati ya, tapi selebihnya harus bangkit. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan clearkan komunikasimu dengan siapapun di minggu ketiga ini agar tidak terjadi kesalahpahaman Aries ya. Dan di sini juga kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi dengan Aries untuk ini semua di minggu ketiga Januari. Itu ada Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Iya Gemini, Libra, Aquarius. Cuma yang paling kuat itu ada Scorpio, Capricorn, 2 itu saja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.